Assalamualaikum. Kali ini kita bertemu lagi dalam video ziarah makam wali dan sekilas kisah tentang beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan berziarah ke makam Syekh Abdul Hamid di desa Sungai Batang, Martapura Barat, Kabupaten Banjar. Beliau lebih dikenal sebagai Datu Abulung. Pada masa pemerintahan Sultan Tahlilullah, Syekh Abdul Hamid Muda dan Syekh Muhammad Arsyad Muda keduanya sama-sama diberangkatkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu agama. Sepulang dari menuntut ilmu di Tanah Suci Makkah, Syekh Abdul Hamid Datu Abulung mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya dari guru-guru beliau di Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Sebenarnya ajaran yang beliau ajarkan mulanya biasa saja. Namun lama-kelamaan beliau mengajarkan ajaran wahdatul wujud, yaitu menyatukan diri kepada Tuhan. Ajaran marifat dengan aliran ini sangat berbahaya jika diajarkan kepada orang umum. Apalagi di masa itu Islam masih belum terlalu kuat pondasinya. Ilmu tauhid dan fikih masih belum kuat di masyarakat. Apabila diajarkan ilmu seperti ini, akan mengakibatkan pengikutnya menjadi sesat. Ajaran seperti ini hanya layak dipelajari oleh orang yang benar-benar sudah mencapai marifat, baru bisa memahami konsep wahdatul wujud. Apabila ada orang yang belum sampai kepada marifat mempelajari ajaran ini, apalagi orang yang ilmu tauhid dan fikihnya belum sempurna, maka dijamin dia akan tersesat karena tidak bisa memahami makna sesungguhnya dari bersatu dengan Tuhan. Oleh sebab itulah, aliran tasawuf yang paling aman dipelajari untuk semua kalangan adalah aliran wahdatul syuhud. Jika wahdatul wujud musyahadahnya langsung kepada zat Allah, maka wahdatul syuhud adalah jalan yang paling aman karena musyahadahnya kepada Nur Muhammad. Cara ini adalah cara yang paling cepat dan tepat untuk mencapai marifat kepada Allah. Datu Abulung memiliki paham tasawuf wahdatul wujud yang dipengaruhi aliran Ittihad dari Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Halaj yang masuk ke Indonesia melalui Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatrani, dan Syekh Siti Jenar. Keadaan Datu Abulung yang mengembangkan ajarannya mulai membuat hubungannya dengan Sultan Tahmidullah II dan tidak harmonis. Hal ini berujung pada perintah hukuman mati oleh Sultan akibat tidak menaati perintah Sultan untuk menghentikan ajarannya. Dalam perintah hukuman mati tersebut, Sultan Tahmidullah II meminta pendapat Datu Kalampayan terlebih dahulu. Menurut Datu Kalampayan, Sultan harus bernegosiasi dengan Datu Abulung dan jika dia tidak menerima, maka keputusan diserahkan kepada Sultan. Datu Abulung ditangkap oleh pihak kesultanan karena menyebarkan ajaran wahdatul wujud. Beliau dimasukkan ke dalam kurungan besi dan ditenggelamkan ke dalam sungai Martapura di kawasan Lok Buntar atau Sungai Batang. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa sewaktu beliau ingin melaksanakan sholat subuh, tiba-tiba kurungan besinya terangkat sampai di permukaan air sungai, sehingga beliau sholat di atas permukaan air. Ketika selesai menunaikan sholat, beliau masuk ke kurungannya dan kurungan tersebut tenggelam kembali. Hal ini terjadi terus-menerus ketika waktu sholat 5 waktu telah tiba dan pernah disaksikan oleh beberapa orang, termasuk 10 orang pencari ikan yang kelak menjadi murid Datu Abulung. Melihat kejadian tersebut, Sultan memanggil Datu Abulung untuk mengubah hukumannya menjadi hukuman mati dengan cara dipenggal kepalanya. Menurut suatu riwayat, Datu Abulung berkata bahwa dia tidak dapat dibinasakan dengan alat apapun dan jika Sultan ingin membinasakannya, dia harus menggunakan senjata yang ada di dinding rumahnya dan menancapkannya di pergelangannya. Oleh karena itu, Sultan memerintahkan ajudannya untuk mengambil senjata tersebut dan menggunakannya untuk menghukum Datu Abulung. Ketika Datu Abulung hendak dieksekusi, dia meminta izin kepada Sultan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat dan setelah selesai sholat, eksekusi dilakukan dengan menusukkan senjata di pergelangannya oleh petugas kesultanan. Ketika Sultan menengok ruang eksekusi, dia melihat ceceran darah dari urat nadi pergelangan Datu Abulung yang membentuk tulisan kalimat syahadat. Selain itu, Sultan melihat tubuh Datu Abulung dalam keadaan tidak bernyawa dengan posisi sujud. Cerita eksekusi Datu Abulung ini memiliki kemiripan dengan cerita kematian Syekh Siti Jenar dari Jawa dan Al-Halaj dari Irak. Sebelum melanjutkan kisah, jangan lupa untuk follow akun Tok-Toksir Wal Asma untuk update video ziarah dan kisah wali lainnya. Mendengar kisah beliau ini ataupun kisah Syekh Siti Jenar dan Al-Halaj, mereka sama-sama dieksekusi karena mengajarkan ilmu wahdatul wujud. Apakah mereka sesat? Tentu tidak. Mereka adalah waliullah, mana mungkin mereka sesat, namun karena diajarkan kepada orang awam, akan berpotensi terjadi kesesatan di kalangan orang awam, inilah yang berbahaya. Apalagi dalam kaidah ilmu tasawuf, orang yang membongkar rahasia ketuhanan, hukumnya kafir. Namun kafir di sini bukan berarti menyembah Tuhan selain Allah, melainkan statusnya sama seperti orang kafir, yaitu halal untuk dibunuh. Ini dilakukan demi melindungi akidah dan tauhid orang awam.
Oleh sebab itulah, mereka harus dipertemukan dengan Sang Pencipta demi kebaikan bersama. Namun menariknya, ada kesamaan antara kisah mereka bertiga, yaitu mereka sama-sama meminta izin untuk melakukan sholat sunnah sebelum dieksekusi. Baik itu Datuk Abulung, Syekh Siti Jenar, maupun Al-Halaj. Ini menandakan bahwa setinggi-tingginya ajaran Wahdatul Wujud yang mereka ajarkan, mereka tetap sholat. Namun anehnya zaman sekarang banyak yang mengaku belajar ilmu Datuk Abulung namun justru tidak mau sholat, meremehkan hukum syariat dan fikih. Yang jadi pertanyaan, orang seperti itu belajarnya sama siapa? Yakin gak tuh ilmunya beneran dari Datuk Abulung? Bahkan kitabnya pun kadang cuma kitab fotokopi dengan tulisan Latin. Itu pun dipelajari bukan di majelis, tapi dijadikan bahan obrolan di warung kopi. Ada pula yang unik. Ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa orang yang menghukum adalah orang yang belum sampai ilmunya, sehingga tidak memahami konsep Wahdatul Wujud dan membuat fitnahan dengan mengatakan Wahdatul Wujud itu sesat. Perkataan seperti ini biasanya dikatakan oleh sekelompok orang yang fanatik terhadap ajaran Wahdatul Wujud namun sebenarnya tidak mengerti apa itu Wahdatul Wujud. Bahkan ilmu tasawuf pun mereka tidak sepenuhnya paham. Hanya sekedar mendengar dan diingat, namun tidak bisa mengamalkan. Alasan utamanya karena itu tadi, belajar dari kitab fotokopi yang tidak jelas siapa pengarangnya dan dari mana asalnya. Perlu diketahui orang yang merasakan penyatuan diri dengan Tuhan adalah sebuah keadaan ketika seseorang fana. Pada tingkatan ini, dia tidak bisa membedakan mana dirinya, mana Tuhannya. Yang ada pada pandangannya hanya melulu Tuhan. Itu sebabnya kadang mulutnya tanpa sadar mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Namun tentu berbeda antara orang yang benar merasakan fana dengan orang yang hanya mengaku-ngaku fana. Jika masih bisa membedakan bahwa uang 100.000 lebih berharga dari uang 10.000, itu namanya bukan fana. Orang fana sudah tidak menghiraukan lagi hal-hal duniawi karena jiwa dan raganya terperangkap dalam keagungan Tuhan. Orang yang fana ketika berkata bahwa dirinya Tuhan, bukan mengakui bahwa dia adalah Tuhan, namun merasa bahwa dirinya tidak ada lagi. Lebur dalam kekosongan dan yang nampak hanyalah wujud Tuhan semata. Karena sifat wujud hanya milik Tuhan. Sedangkan orang yang mengaku-ngaku fana ketika mengatakan bahwa dirinya Tuhan, itu semata-mata untuk menyombongkan diri agar dipandang marifat oleh orang yang mendengarnya. Kembali lagi membahas soal fana, tingkatan fana bukanlah puncak dalam musyahadah kepada Tuhan. Karena fana tidak bisa membedakan mana Tuhan mana makhluk. Tingkatan yang lebih sempurna dari fana adalah baka, yaitu sebuah keadaan di mana seorang yang tadinya berada di puncak fana, kembali pandangannya kepada makhluk namun tidak melupakan Tuhan. Jika sedikit sulit dipahami, aku akan buatkan sebuah contoh. Ada 3 jenis musyahadah atau pandangan seorang hamba. Yang pertama, orang awam. Ketika dia melihat sebuah pohon, dia melihat bahwa pohon itu adalah pohon. Tidak ada sedikit pun terlintas dalam pikirannya ada peran Tuhan pada pohon tersebut. Yang kedua adalah fana. Meskipun antara awam menuju fana ini ada lebih dari 10 tingkatan yang dilalui. Tapi kita ringkas ke fana saja karena kita membahas masalah penilaian orang terhadap Wahdatul Wujud. Bukan sedang belajar ilmu tasawuf. Nah, orang yang fana itu ketika memandang pohon. Yang ada dalam pandangannya adalah Tuhan. Karena arti fana adalah hancur. Maka semua yang selain Tuhan itu lebur. Yang bersifat wujud hanya Tuhan. Maka tiada wujud kecuali wujud Tuhan. Namun, bukan berarti pohon itu Tuhan, bukan dong. Maksudnya ketika melihat pohon, yang diingat adalah Tuhan yang menciptakan pohon, namun tidak memandang adanya pohon tersebut. Seperti halnya pelukis, orang fana hanya kagum dengan sang pelukis namun tidak peduli dengan hasil lukisannya. Sedangkan tingkatan yang lebih sempurna adalah baka, yang artinya kekal. Orang yang berada pada tingkatan baka itu pandangannya kepada Tuhan sudah sempurna dan berkekalan, tidak bisa dihalangi oleh sesuatu, maka Allah kembalikan dia kepada memandang makhluk. Ketika dia melihat pohon, dia sadar bahwa pohon itu pohon, namun tidak melupakan ada peran Tuhan di balik terjadinya pohon. Adanya pohon bukti adanya Tuhan dan adanya Tuhan terbukti dengan terciptanya pohon. Ini seperti ketika kamu mengagumi seorang pelukis dan kamu juga sangat mencintai hasil karyanya. Tentu pandangan seperti ini yang terlebih sempurna, karena Allah punya nama Al-Khaliq yang artinya Sang Pencipta. Menyadari Tuhan sebagai Sang Pencipta bukan hanya berfokus kepada hanya ada Tuhan, namun juga menyadari adanya ciptaan Tuhan. Itu sebabnya para nabi dan rasul yang diutus bukanlah manusia yang fana, tapi manusia yang berbaur dengan seluruh lapisan masyarakat. Kita buat contoh lagi, orang yang awam ketika memandang spion, dia hanya memandang spion itu sebagai pelengkap kendaraan.
Sedangkan orang fana memandang spion tidak peduli dengan adanya spion, yang dia pedulikan adalah orang yang ada di dalam spion, yaitu penampakan acil cantik yang duduk di belakang. Tetapi orang yang baka ketika memandang spion, dia memandang kecantikan acil yang nampak di dalam spion tersebut, namun tidak melupakan keberadaan spion tersebut, karena spion adalah alat untuk memandangi penampakan kecantikan wajah acil yang berada di belakangnya. Orang yang baka bisa memandang dengan kesadaran penuh tanpa ada yang hilang dari pandangan, baik itu kecantikan yang tergambar di spion maupun fungsi adanya spion. Setelah mendengar sedikit penjelasan ini, kalian paham kan bahwa orang yang fana itu bukanlah orang yang berada di puncak marifat. Justru orang yang menghukum itulah yang ilmu dan marifatnya lebih tinggi. Ini bukan untuk membeda-bedakan para wali, hanya sekedar menyadarkan orang yang salah kaprah yang mengatakan orang yang menghukum adalah orang yang ilmunya belum sampai. Sebut saja Datuk Abulung, sultan yang menghukum itu bukan orang yang awam. Beliau juga seorang waliullah. Dan orang yang memberi saran beliau untuk mengeksekusi Datuk Abulung adalah Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang yang sudah mencapai derajat kutub zaman. Beliaulah pimpinan para wali di masa itu. Begitu pula dengan Syekh Siti Jenar. Beliau dieksekusi hasil dari kesepakatan Wali Songo. Dan perlu diketahui di zaman itu sudah ada banyak wali di Pulau Jawa. Namun kenapa hanya terkenal Wali Songo? Karena 9 wali ini bukan wali biasa, mereka adalah kumpulan para wali kutub dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Itu sebabnya kewalian dan perjuangan mereka dalam sejarah Islam yang lebih terkenal, makanya disebut Wali Songo. Hal itu juga yang terjadi kepada Al-Halaj. Orang yang menentang beliau adalah guru beliau sendiri, yaitu Imam Junaid Al-Baghdadi, seorang wali kutub yang sangat masyhur. Bahkan beliau adalah imam di dalam ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu tasawuf, sanadnya harus bersambung kepada Imam Junaid. Jika belajar ilmu tasawuf, namun sanadnya terputus dari Imam Junaid, maka ilmu tasawufnya diragukan kebenarannya. Jadi, kira-kira apakah para wali kutub ini ilmunya tidak sampai dan tidak bisa memahami konsep wahdatul wujud sehingga mereka salah eksekusi? Aku rasa kalian sudah tahu jawabannya. Sebelum video ini berakhir, ada satu pesan yang pernah dikatakan oleh Guru Zuhdi. Ketika berziarah ke makam kekasih Allah, mintalah agar Allah memberikan apa yang telah Allah berikan kepada wali tersebut. Itu sangat menyenangkan hati si wali. Contohnya ketika berziarah ke makam Datuk Abulung, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Datuk Abulung, berikanlah kepada ulun juga. Ilmu, amal, makom, dan sir, serta ibadah zahir dan batin, berikanlah kepada ulun juga sebagaimana Engkau telah memberikan kepada Datuk Abulung. Mendengar permintaan seperti ini, sang wali sangat senang dan akan mengaminkan, ketimbang kita hanya berdoa meminta hajat duniawi. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Jika ada kesempatan untuk berziarah lagi di makam Datuk Abulung, kita akan sambung dengan cerita yang lain. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari berziarah ke makam para kekasih Allah dan hidup menjadi lebih terarah disertai cucuran rahmat dengan mendengar sekilas kisah kekasih Allah. Jangan lupa tulis komentar berupa saran ke makam mana lagi harus diziarahi. Jika ada kesempatan berziarah ke makam tersebut, aku akan balas komentar kalian dengan video. Itulah sekilas kisah tentang beliau yang bisa diceritakan pada video ziarah kali ini. Semoga bisa mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Semoga bisa kembali berziarah di lain waktu dan di lain tempat dalam keadaan sehat dan banyak duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.